Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas 10 di tugas besar pengenalan komputasi. Dengan tema algoritma dan pemrograman pada program pikir otomatis. Sebelum kita memulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bintang Olezanuba dengan NIM 163233194 dan saya bertugas dalam membuat presentasi. Saya Gisy Olivia Simanjuntak dengan NIM 163233134 bertugas sebagai membuat presentasi. Nama saya Tania Aurelia Anwar dengan NIM 163233124 sebagai pembuat coding. Halo, nama saya Gisela Karmenfiksi dengan NIM 1632329 yang bertugas sebagai penyusun laporan dan inisiasi ide pemrograman. Saya Stefani dengan NIM 163233159. Di sini saya berperan dalam pembuatan flowchart dan menjelaskan isi flowchart bersama dengan teman saya. Saya Anahla dengan NIM 1632349. Nama saya Muhammad Kifren Tua dengan NIM 163233354 dari kelompok 7. Pertama-tama adalah latar belakang. Pengertian umumnya dulu ya. Palang pintu parkir otomatis mengidentifikasi kendaraan yang masuk dan keluar sehingga komputer dapat mencatat dan menyimpan data kendaraan dengan melakukan scan barcode pada tiket kendaraan tersebut. Nah, eksplorasi yang sudah kita lakukan, kita sudah interview Pak Teddy sebagai karyawan penjaga palang parkir karcis di ITB Jatinangor. Pak Teddy menjelaskan mengenai mekanisme palang parkir otomatis dan tampilan screen komputer. Jadi untuk tampilan komputer saat karcis sudah di-scan, karcis sudah menunjukkan adanya barcode. Nah, barcode ini ketika di-scan akan menampilkan tampilan komputer yang seperti tergambar. Isinya ada plat nomor kendaraan, foto kendaraan saat masuk dan keluar, jenis kendaraan, metode dan total pembayaran. Jadi kamera itu akan menunjukkan muka pengendara, jenis motor, dan plat nomor identifikasi pengendara. Ketika karcis di-scan, barcode itu hanya menampilkan foto saat pengendara masuk dan keluar. Nanti dicocokin dengan juga mukanya dan juga platnya, dan dicocokin ketika dia mau keluar. Terus nanti plat nomor kendaraan kembali diketik untuk menyamakan identitas pengendara saat dia masuk dan keluar juga. Pada dekomposisi sistem, terdapat input, proses, dan output. Saya akan menjelaskan dari input dan outputnya. Dalam input, pertama, user diminta untuk memasukkan nama tempat parkir yang terdiri dari abjad yang bisa dipilih dari A sampai J. Lalu kemudian terdapat menu yaitu masukkan kendaraan, lihat status parkir, dan juga keluar. Apabila user memilih masukkan kendaraan, maka user akan diminta untuk memasukkan plat nomor dan juga tempat parkirnya. Nah, dari sini akan menghasilkan output berupa struk awal parkir yaitu karcis. Apabila user memilih keluar, maka user akan diminta untuk memasukkan plat nomornya kembali. Setelah itu, outputnya akan mencetak struk parkir akhir. Untuk prosesnya akan dijelaskan pada slide berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dekomposisi. Dekomposisi adalah menyelesaikan masalah dengan membagi masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil agar lebih mudah untuk dikelola. Pada pintu parkir otomatis terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada pada saat kendaraan masuk, CCTV. Sistem ini menggunakan kamera keamanan untuk merekam gambar kendaraan yang masuk. Lalu ada capturing image, gambar kendaraan yang direkam oleh CCTV diambil. Selanjutnya ada grayscale, gambar akan dikonversi menjadi citra skala keabuan. Simulasi adalah proses pengolahan citra yang dapat digunakan untuk meningkatkan detail gambar. Filling merupakan langkah untuk mengisi atau memperbaiki gambar. ROC adalah proses pengolahan citra yang dapat digunakan untuk mengurangi detail yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada cropping, yaitu memotong gambar menjadi bentuk yang sesuai. Lalu, teks pada gambar diubah menjadi teks yang dapat dibaca oleh mesin. Selanjutnya, mesin akan menampilkan hasil pada layar monitor. Pengendara bisa menekan tombol masuk untuk mendapatkan tiket parkir. Sistem akan mencetak struk parkir, lalu portal akan terbuka. Yang kedua, ada informasi kendaraan. Kendaraan yang masuk terdeteksi oleh sensor LDR atau Light Dependent Resistor. Lalu data kendaraan akan diproses oleh microcontroller. Yang terakhir, informasi tentang kendaraan ini akan ditampilkan pada layar monitor. Lalu yang ketiga ada kendaraan keluar. Struk parkir dipindai untuk mendapatkan informasi, lalu sistem akan mencatat waktu keluar kendaraan. Sistem akan menghitung lama waktu kendaraan di dalam area parkir. Selanjutnya sistem akan menghitung total harga parkir, lalu informasi tentang harga parkir akan ditampilkan pada layar monitor, pengemudi membayar sesuai informasi harga parkir. Lalu portal akan terbuka untuk mengizinkan kendaraan keluar. Dalam tugas kali ini, kami menggunakan sistem dasar karcis parkir yang dikombinasikan dengan pemilihan slot parkir. Sistem dasar karcis parkir digunakan untuk menentukan jenis kendaraan. Dalam proyek ini hanya diberikan 2 jenis kendaraan, yaitu motor dan mobil saja. Sedangkan sistem pemilihan lokasi kosong itu menyerupai pemilihan tempat duduk dalam bioskop, di mana pengendara akan memilih sendiri posisi mana yang akan diisi untuk parkir. Dalam program ini, diasumsikan terdapat area parkir A sampai J, di mana area parkir A sampai E hanya boleh diisi oleh kendaraan motor, sedangkan sisanya hanya boleh diisi oleh kendaraan mobil. Sistem lokasi parkir bertugas menetrasi slot yang sudah maupun belum terisi. Apabila telah terisi, maka pengendara harus memilih slot yang lainnya. Namun, apabila semuanya sudah penuh, maka algoritma akan selesai. Ketika telah mendapatkan tempat parkir yang diinginkan, jam masuk dan plat akan dicatat secara otomatis dengan asumsi pencatatan dilakukan secara manual oleh penjaga keamanan. Proses akan diakhiri dengan kendaraan yang sudah mengisi tempat yang terpilih. Kemudian, asumsikan bahwa kendaraan ingin keluar dari tempat parkir. Apabila kendaraan tersebut tidak ingin keluar, maka pembayaran yang harganya berkaitan dengan lama waktu parkir harus dibayar oleh pengendara. Setelah membayarnya, portal parkir akan terbuka sehingga kendaraan dianggap sudah tidak menempati slot parkirnya. Lokasi yang ditempati akan tercatat berisi, lalu program selesai. Codingnya. Sebelumnya di sini gue bakalan ngejelasin apa aja itu yang bagian-bagian kayak if, looping, array, functions, dan matrix itu. Mungkin langsung aja buat bagian if sendiri itu
Nah, di sini sudah ada tuh bagian if not ketiga, if else if else, pokoknya di bagian sini juga ada if not self, terus if not maksudnya, if terus if not, if elif, ya pokoknya if conditional itu kita yang ketika terjadi bagaimana jika gitu. Dan ketika habis itu langsung looping gitu ya, bagian looping ini langsung ini di awal gitu ya. Nah, bagian looping sendiri di sini udah ada langsung pada di line 15. Ini for huruf in A B C D E F G H I J gitu ya. Terus for nomor in range 1,11. Ya, intinya berarti itu dari A B C D E F G H I J itu ini pokoknya looping kan sampai 1 sampai 10 gitu. Dan 1 sampai 10 maksudnya. Terus itu array di sini ada self stop mobil, terus self stop motor, terus dapat kendaraan. Terus itu ada functions. Ya, function sendiri ini ada def. Dan function itu ya def itu. Jadi ada definitions. Jadi di sini ada banyak sih. Jadi kayak yang pokoknya di sini yang ada def-defnya itu termasuk functions. Oke. Nah, soalnya gue jelasin dari awal gitu. Ini import datetime, terus import interest DK. Nah, import datetime itu ini kan kita bikin portal parkir otomatis kan. Jadi kita menghasilkan output yang menghasilkan struk gitu. Jadi kita memerlukan waktu. Nah, import datetime sendiri udah ada. Terus habis itu ada import ini pokoknya buat kita menghasilkan aplikasi GUI gitu. Update kali itu user interface. Terus habis itu ini dari 4 sampai 12 ini. Ini kita memberi functions dan habis itu memberi functions itu pokoknya buat kita dapat slot gitu. Yang nantinya kita bakalan mengisi slot itu. Dan ini kayak set motor ini masih kosong, dan ini juga masih kosong. Dan ini set waktu masuk ini tuh di non gitu, di non dulu itu karena bakalan berjalan kalau misalkan kendaraan masuk, kalau masih belum berjalan itu ya non aja. Jadi belum masuk itu berarti non. Dan selanjutnya itu ada functions dari inisialisasi slot. Ya simpel aja ini buat slot-slot di dalam parkir yang kita menggunakan slot parkir. Jadi slot parkir kita itu ada A sampai J gitu, A B C D E F G H I J gitu. Dan dalam tiap A B C D E F G H I J nya itu ada 10. Jadi kayak A1 sampai 10 terus sampai J1 sampai 10 gitu. Dan ini ada function juga tabel slot parkir. Ini functions buat kita melihat jadi ini buat kita melihat tempat-tempat parkir ini di dalam GUI ya. Ini karena dari sub.app. Oh ya, jadi ini sub.app itu GUI-nya sendiri ya. Itu mungkin nanti akan dijelaskan sama si Kevin ya. Dan terus habis itu satu slide pokoknya juga masuk looping. Dan kita ini looping juga, dan ini sebenarnya setting buat GUI-nya sendiri ya. Jadi kayak ini kayak kita setting buat GUI-nya itu di dalam sini tuh si label motornya itu kotak pada motornya itu loh, yang kotak A B C D F G H I J kayak gitu lah. A B C D F pokoknya A sampai J lah. Nah, itu ukurannya segini. Nah, terus posisinya PX seperti ini dulu lah. Terus ukurannya 6 terus 1 gitu. Oke, ini function masuk. Ya, buat masuk gitu loh. Tuh. Jadi kayak gini. Ini pokoknya di sini sampai sini function masuk semua ya. Dari 53 sampai 75. Ini buat syarat-syaratnya. Ketika kita masuk itu ya kita cuma bisa motor sama mobil. Kalau misalnya kita nggak motor sama mobil ya transportasinya nggak valid gitu. Terus kalau misalnya motor cuma bisa A B C D E. Nah, jadi kalau misalnya kita pilihnya bukan A B C D E kayak motor itu kita pilihnya di J, itu nggak bisa. Dan masukkan ini. Terus habis itu jika kita pilih mobil itu cuma bisa F I J gitu. Jadi kalau misalnya kita pilih A B C D E buat tempat mobil itu nggak bisa. Dan masukkan ini. Oke. Buat motornya sendiri itu yang kata gue tadi, pokoknya kalau misalkan dia bakal ndar kalau misalkan A B C D E, dan dia bakal buat si mobil itu dia bakal ndar kalau misalkan dia itu F sampai J. Oke, ini buat waktu masuknya. Nah, ini udah ada datetime-nya. Itu berarti datetime sekarang dari datetime 6. Aduh, CTRL Z. Oke. Dan ini kita kasih nama aja buat ini body stroke-nya ya. Body parkirnya. Ini kita beri rumus buat waktunya, tanggal dan waktu pengambilan tiketnya. Oke. Dan ini sama juga. Ini buat plat nomornya sih tapi. Oke. Habis itu ini kita langsung ke functions luar itu ya. Functions luar juga ini kita beri langsung aja itu. Data kendaraan, dikonversi tempat parkir, terus ada waktu keluarnya buat ini stroke-nya nanti date now, terus dikurangi itu waktu masuk, nanti dikurangi waktu keluar. Gimana nih? Ya pokoknya itu ya. Ada waktu masuk, dikurangi waktu keluar ini. Oke. Ya benar. Dan habis itu validasi plat nomor itu kita validasi plat nomor kita memberikan syarat kalau misalkan plat nomornya itu cuma bisa di huruf awal itu cuma bisa 1 atau 2 huruf, terus habis itu kita jeda dan cuma bisa 4 angka, terus kita jeda lagi cuma bisa 3 atau 2 huruf. Itu kita berikan kayak plat nomor standar nasional Indonesia. Oke. Itu kita berikan syarat gitu. Dan habis itu kita berikan functionsnya lagi untuk nih dioptional slot ini. Oke. Ini buat biaya parkirnya. Biaya parkirnya itu sebenarnya yang normalnya itu kan kita bukan per detik itu per 2005 detik per jam nanti kan. Tapi ya karena buat langsung kita tahu hasilnya aja gitu, nanti kita lihat outputnya itu nanti kita 5 detik aja gitu. Jadi nanti kita biar tahu hasilnya beda itu. Nanti kita lihat lagi. Terus ini ya sama juga. Ini kayak yang tadi saya jelasin buat kosongan tempat parkir. Jadi kalau misalkan dia udah keluar itu dia bakalan hilang tuh tempat parkirnya. Terus habis itu ini history masuk ya. Habis itu ini cetak stroke juga. Terus ini buat functions tampilan stroke. Ini buat stroke si tampilan GUI-nya tuh. Jadi ini metode cetak stroke menghasilkan stroke tiket untuk transaksi parkir gitu. Dan ini GUI-nya ini bakal dijelasin sama si Kevin ya. Dan ini yang last itu bakal dijelasin aja. Jadi ini nama tempat parkir nomor 7 itu ya. Jadi ini judulnya gitu. Jadi kayak tempat parkir nomor 7. Nah, nanti si nama tempat parkirnya itu dalam GUI-nya itu bakalan menghasilkan tempat parkir nomor 7. Dan untuk tempat parkir terus ini itu intinya tuh saat kita benar-benar membuat tempat parkir ini memiliki nama tempat parkir nomor 7, ini di nama tempat parkir nomor 7 gitu. Nah, itu kita memberitahu program bahwa tempat parkir ini ya memberi nama tempat parkir 7 gitu. Oh ya, jadi berarti itu memberikan deklarasi dan ini memberikan tampilan pada GUI-nya. Dan buat yang terakhir itu saat kita minta program untuk menentukan tempat parkirnya di layar komputer. Jadi dalam baris ini kita minta program untuk
menunjukkan gambar tempat parkir di layar komputer. Ya, itu aja, dan coba kita run ya. Oke, kita coba run. Nah, udah di sini ya. Oke, kita pilih mobil ya. Ini kita sasaran dulu, angka gitu. Ini kan salah ya. Nah, ini plat nomor kita sesuaikan. Kita pilih sesuai aja. Dia 999 sama ini DB gitu. Terus misalkan ini kita salahin juga A gitu, A1. Bisa kan harusnya. Tuh, tempat parkir mobil hanya tersedia stop F1 berarti ini kita pilih F1 atau ya F1 deh. Nah, saudara. And boom. Ini setelah parkiran setup, setelah parkir awal setup ya. Tuh, ada nama parkirnya yang kata saya tadi. Terus ada tempat parkir dan tiketnya. Jadi di lokasi itu ada batang kendaraan. Oke. Nah, ketika kita keluar, F1-nya jadi hilang di sini. Ya. Oke. Sekian dari saya. Ya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai codingan GUI semua. Jadi GUI semua ini untuk menampilkan antarmuka pengguna tag Ginter, menciptakan jendela utama dan mengatur elemen-elemen GUI seperti jenis transportasi, nomor plat, slot parkir, dan tombol untuk masuk, keluar, dan melihat status. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah mendefinisikan tampilan GUI cell. Jadi apa yang dimaksud dengan yang saya bold ini? Maksudnya adalah definisi metode dalam kelas atau di GUI cell yang digunakan untuk menampilkan antarmuka pengguna aplikasi. Oke, langkah selanjutnya yang saya bold ini itu fungsinya sebagai pencipta jendela utama GUI. Dan selanjutnya kita self.app title kelompok 7 parking lot. Yang dimaksud dari codingan ini adalah baris ini mengatur judul atau title dari jendela utama aplikasi. Judul ini akan ditampilkan di bilah judul jendela, dan dalam kasus ini judulnya adalah kelompok 7 parking lot yang akan memberi pengguna informasi tentang aplikasi yang mereka jalankan. Oke, yang selanjutnya yang saya bold ini itu fungsinya adalah tampilan judul untuk klik dua tombol mobil atau motor. Selanjutnya codingan yang saya bold ini kita tuh membuat dua tombol radio untuk memungkinkan pengguna memilih jenis transportasi, yaitu motor atau mobil. Dan selanjutnya codingan yang saya bold ini maksud dari .pack buka kurung tutup kurung itu adalah untuk menampilkan elemen antarmuka pengguna atau tombol radio. Dan selanjutnya yang saya bold codingan ini maksudnya adalah kita ini memberikan perintah dalam tampilan judul untuk masukkan plat nomor. Dan selanjutnya self.get yang ini yang saya bold. Nah, arti dari tk.entry adalah pengguna dapat masukkan plat nomor berbentuk teks. Dan selanjutnya yang ini yang saya bold .pack buka kurung tutup kurung ini maksudnya adalah untuk menambahkannya ke GUI agar tampil pada GUI. Codingan selanjutnya yang seperti label tk.label self yang ini yang saya bold itu maksudnya adalah yang saya bold ini ada dua. Nah, jadi yang .pack buka kurung tutup kurung masih sama untuk menambahkannya ke GUI agar tampil pada GUI. Oke, yang saya bold ini juga masih sama. .pack buka kurung tutup kurung untuk menambahkannya ke GUI juga agar tampil pada GUI. Dan kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu yang saya bold ini. Nah, jadi maksud dari codingan ini adalah kita ini menciptakan tombol keluar kendaraan. Terus pada yang bawahnya ini yang saya bold, maksud dari .pack buka kurung tutup kurung ini untuk menambahkannya ke GUI juga agar tampil pada GUI sama kayak sebelumnya. Terus untuk yang ini yang saya bold, nah ini fungsinya untuk menciptakan tombol keluar kendaraan juga. Nah, untuk yang bawahnya masih sama, .pack buka kurung tutup kurung untuk menambahkannya ke GUI agar tampil pada GUI. Untuk yang selanjutnya yang saya bold ini, oke, ini tuh kita menciptakan tombol dengan teks lihat status tempat parkir. Nah, codingan di bawah tetap sama kayak sebelumnya. .pack buka kurung tutup kurung untuk menambahkannya ke GUI agar tampil pada GUI. Codingan selanjutnya yang saya bold ini tuh digunakan untuk membuat label teks yang awalnya tidak memiliki teks atau teksnya adalah string kosong yang berarti ketika tidak terisi. Nah, yang bawahnya ini masih sama. .pack buka kurung tutup kurung ini fungsinya untuk menambahkannya ke GUI. Yang terakhir, self.app main loop. Nah, fungsi dari ini adalah jendela utama dari aplikasi, agar aplikasi terus berjalan dan berhenti ketika di-close. Baik, itu saja penjelasan mengenai codingan tentang GUI semua. Jadi kesimpulan dari pemaparan kami adalah sistem palang parkir menggunakan teknologi canggih, yaitu sensor motion detector, LCD, dan LED yang dibantu program komputasi. Proses keluar area parkir melibatkan pengambilan data dari kamera yang didapati dari scan barcode karcis untuk mencocokkan plat nomor identitas pengendara sebelum kendaraan keluar. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.